Halo teman, lakukan 5 hal ini jika nggak kuat bayar pinjol. Nah, video ini saya dedikasikan buat teman-teman yang sekarang melakukan galpe alias gagal bayar di pinjaman online. Jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Yang pertama, jika teman sudah nggak kuat bayar pinjaman online, teman-teman harus langsung hubungi perusahaan pinjol. Teman-teman jelaskan saja kondisi keuangan teman-teman dan minta keringanan pembayaran seperti penundaan jatuh tempo, pengurangan bunga atau penghapusan denda. Nah, ini bisa dilakukan di live chat ya teman, kan pihak aplikasi biasanya ada live chatnya, atau teman-teman bisa hubungi lewat email tentang masalah ini, jelaskan keuangan teman-teman, dan teman-teman harus minta keringanan bunga dan denda dan lain-lain. Itu bisa teman-teman lakukan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah ajukan rekonstruksi kredit. Nah, rekonstruksi kredit adalah proses penggabungan beberapa hutang menjadi satu hutang. Jadi misalnya teman-teman pinjam di akun laku itu ada dana cicil, ada dana langsung, ada kredit barang, itu sudah digalpe dan 3 itu dijadikan satu ya teman-teman. Bisa rekonstruksi data itu bisa melalui email ya teman. Jadi teman-teman ajukan saja, saya minta keringanan karena saya sudah pinjam di satu aplikasi ini dan dengan 3 metode pencairan limit. Itu bisa teman-teman lakukan. Terus untuk yang ketiga adalah teman-teman kumpulkan dana untuk membayar hutang. Nah, ini terlihat sepele tapi ini adalah kunci dari masalah ini. Nah, teman-teman kan nggak punya uang sepeser pun, artinya teman-teman memang untuk income per bulan tidak stabil, alias teman-teman harus stabilkan income-nya. Nah, caranya teman-teman harus kumpulkan dana, cari pendapatan yang lain. Misalnya teman-teman sudah punya pendapatan 2 juta per bulan, teman-teman harus genjot pendapatannya tersebut sampai 5 juta atau 6 juta atau berapapun, agar teman-teman bisa punya kekuatan untuk bisa melunasinya. Nah, caranya teman-teman cari lubang pendapatan lain, jadi tidak cuma satu tapi cari lubang-lubang pendapatan lain agar income teman-teman per bulan bisa banyak dan bisa untuk melunasinya. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman search saja di YouTube cara mencari uang lewat internet, itu ada banyak sekali. Teman-teman bisa buat YouTube seperti saya, atau afiliator TikTok, atau afiliator Shopee, atau yang lain. Yang jelas teman-teman berpikir terus menerus agar income teman-teman bisa naik, seperti itu ya teman. Nah, terus untuk yang keempat adalah hindari gali lubang tutup lubang. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Kalau sudah terjerat satu pinjaman online, jangan sampai terjerat pinjaman online yang lain, karena untuk masalah gali lubang tutup lubang atau hutang untuk bayar hutang itu sangat amat menggerus hidup teman-teman, menggerus ekonomi teman-teman. Jadi akan semakin dalam terjerumusnya. Jadi kalau sudah punya satu hutang, ya sudah digalpekan saja, tidak usah yang namanya hutang-hutang lagi, karena akan membuat teman-teman lebih sengsara ke depannya, karena hutangnya akan bergulung-bergulung, teman-teman akan stres sendiri, akan pusing menghadapinya dan tidak akan bisa melunasinya. Itu wajib teman-teman camkan. Nah, untuk yang terakhir adalah laporkan ke pihak berwenang. Nah, ini terjadi jika umpamanya teman-teman ngecek aplikasinya, oh ternyata aplikasi yang saya berikan atau pencairan ini aplikasi ilegal. Nah, kalau sampai teman-teman pinjam di aplikasi ilegal, itu teman-teman tidak perlu bayar lagi, karena ini aplikasi sudah yang namanya dilarang negara dan 100% tidak perlu dibayarkan. Nah, ciri-ciri pinjol ilegal apa bang? Nah, teman-teman bisa cek di web OJK, itu ada 98 pinjaman online yang legal. Kalau lebih dari itu, misalnya teman-teman cek ternyata di situ tidak ada aplikasi yang teman-teman cairkan, itu berarti aplikasi pinjol itu resmi ilegal. Nah, ciri-cirinya yang pertama jelas bunga dan denda itu lebih besar dari yang namanya pinjaman online legal. Misalnya teman-teman pinjam 2 juta, itu dalam 2 minggu harus dilunasi 2 kali pinjaman pokok. Nah, kalau itu jelas pinjaman online ilegal, teman-teman bisa langsung lapor ke pihak berwenang dan tidak perlu dibayar, karena itu jelas melanggar konstitusi. Teman-teman akan terus ditransfer kalau lunasi ditransfer lagi, lunasi ditransfer lagi, bayarnya 2 kali lipat dalam jangka 2 minggu. Itu kan langsung membuat teman-teman miskin ya. Jadi jangan pernah dibayar kalau maunya pinjaman online tersebut ilegal. Nah, semoga teman-teman bisa langsung praktekkan 5 hal ini jika memang teman-teman nggak kuat untuk bayar pinjaman online. Dan saya doakan semoga teman-teman bisa terbebas dari jerat pinjaman online dan hidup normal seperti biasanya. Dan video singkat dari saya semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.